ada Miss Siti dan pemain musik kita Pak Fidi. Nah anak-anak, kami semua percaya kita semua dalam keadaan sehat dan di dalam penyertaan Tuhan. Anak-anak yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk masuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita nyanyikan lagu pujian Bersyukur Bapa. Terima kasih buat nafas kehidupan yang baru. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan. Dan Bapak, kami sebentar lagi mau memulai ibadah kami ini Tuhan. Kiranya kami percaya ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan ada beserta dengan kami. Engkau yang mengurapi kami, pribadi lepas pribadi. Kami percaya hadirat-Mu turun atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa buat firman Tuhan yang akan ditabur nanti Tuhan. Biarlah apa yang diperkatakan oleh hamba-Mu jatuh di tanah yang subur, sehingga kami semua bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup, menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kami dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan
kebaktian kami pada hari ini, biarlah kehendak-Nya terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak masih tetap berdiri ya. Kita akan mengakui iman percaya kita, iman Rasul ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak, kita mau bersorak memuji nama Tuhan. Kita akan selalu dengan nyanyiannya karena kita siapa? Kita adalah anak raja. Kita naikkan lagu pujian, soraklah haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, kami mau bersorak. Pikiran kita, hati kita agar fokus pada firman Tuhan. Iblis tidak mencuri firman itu ya, dan kita bisa menjadi pelaku firman. Aku
anak-anak, apa kabar hari ini? Kiranya dahsyat dan luar biasa. Hari ini kita bersyukur banget karena sudah menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan. Dan hari ini kita juga mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Hari ini Miss Berlian akan menceritakan kebenaran firman Tuhan tentang Yosua dan Kaleb yang bersyukur. Terambil dalam Bilangan 13 ayat 25 sampai ayat yang ke-33. Mengenai di mana Tuhan berfirman kepada Musa untuk mengutus ke-12 pengintai untuk mengintai tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan bagi umat Israel. Nah, dari cerita sebelumnya anak-anak, kalau bangsa Israel itu selama 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun. Itu akibat karena juga pemberontakan dari bangsa Israel. Mereka tidak taat kepada Musa dan mereka tidak taat kepada Tuhan. Tidak hanya itu saja anak-anak, Miriam dan Harun pun yang sebagai saudara sekandung dari Musa, mereka pun juga berontak kepada Tuhan ataupun kepada Musa. Nah, pada akhirnya, maka dari itu di pasal ke-13, Tuhan berfirman kepada Musa untuk mengutus ke-12 pengintai untuk mengintai tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Nah, adik-adik, dalam perintah yang diberikan kepada Musa untuk mengambil kepala dari setiap suku-suku yang ada, mereka disuruh untuk mengintai tanah Kanaan dengan sangat-sangat spesifik. Spesifik itu dengan detail. Jadi mereka disuruh untuk melihat, mengamat-ngamati bagaimana situasi yang terjadi di tanah Kanaan. Seperti misalnya, apakah kota itu baik atau buruknya, bagaimana siapa saja yang mendiami kota itu, kemudian apakah tanahnya gemuk atau kurus, kemudian apakah di sana ada pohon-pohon atau tidak, sampai sedetail itu anak-anak mereka untuk mengintai, mengamat-ngamati tanah perjanjian. Nah, tidak hanya itu, mereka juga disuruh untuk mengambil hasil sedikit dari tanah perjanjian itu. Nah, singkat cerita, akhirnya sesudah lewat 40 hari, mereka datanglah menemui Musa, Harun, dan juga segenap umat Israel. Di sana akhirnya mereka memberitahukan apa yang terjadi, situasi apa yang terjadi di tanah Kanaan, apa yang mereka juga dapatkan. Mereka juga memberitahu bahwa di tanah Kanaan mereka memiliki berlimpah dengan susu dan madunya. Tapi anak-anak, dari cerita 10 pengintai ini, sebelumnya 12 pengintai, tapi dari 12 pengintai itu ada Yosua dan Kaleb. Nah, cuman sayangnya anak-anak, dari 12 itu ada 10 pengintai yang memberontak. Mereka memberitakan kabar yang busuk, memberitakan kabar yang buruk. Tetapi Yosua dan Kaleb, mereka berdua ini tetap mau mengimani apa yang sudah mereka lihat. Kalau 10 pengintai ini mereka memberitahukan kepada umat Israel bahwa di tanah Kanaan itu ada orang enak, mereka yang bertubuh besar, mereka raksasa, mereka takut, dan mereka seakan-akan pesimis. Pesimis itu mereka itu jadi nggak berani, mereka nggak berani melawan orang-orang Het itu atau orang-orang enak. Tapi Kaleb mententramkan hati bangsa Israel. Dia berusaha menenangkan bahwa kita bisa kok melawan bangsa enak itu, kita bisa kok mendiami tanah itu. Tapi anak-anak, pada akhirnya kita bisa belajar bahwa tetap saja 10 pengintai itu kekeh dengan bagaimana mereka melihat bahwa tanah Kanaan itu banyak orang-orang raksasa yang tidak mungkin terkalahkan, tidak mungkin kita bisa mengalahkan. Tapi kita mau melihat dari kehidupan, dari responnya Yosua dan Kaleb, khususnya Kaleb. Kaleb mau bersyukur, dia meresponi itu semua, dia mengambil apa yang sudah dia alami dalam pengintaian itu, bahwa dia
menerima, dia mau mengimani tanah perjanjian itu, walaupun dia tahu bahwa di tanah perjanjian itu ada orang-orang raksasa, tapi dia percaya karena ada Tuhan yang memimpin hidupnya, dan dia bersyukur karena dia punya hati yang mau menerima dengan sudut pandang yang berbeda kalau tanah perjanjian itu adalah tanah yang benar-benar Tuhan janjikan kepada umat bangsa Israel, dan tanah itu menjadi perjanjian di mana Tuhan bagi bangsa Israel. Nah, anak-anak, kita belajar dari si Kaleb. Kadang-kadang kita juga seperti itu, di mana kita mengalami ketakutan, merasa gak nyaman. Aduh, kita udah takut duluan. Kita belum menjalaninya. Kita nggak tahu nih, khususnya buat anak-anak kelas 6. Anak-anak kelas 6 kan mau masuk SMP. SMP-nya mau SMP yang bagus mungkin, mau SMP yang apa yang kalian inginkan, tapi semua itu kan butuh proses, butuh melewati lika-likunya dengan ujian. Nah, sama seperti firman Tuhan yang kita juga belajar hari ini, bersyukurnya Kaleb memiliki sudut pandang itu, dia mau bersyukur dengan apa yang dialami, bahwa dia percaya, mengimani ketika dia berjalan dengan Tuhan, dia pasti bisa melewatinya dengan baik. Keadaan tidak akan pernah membuat keadaan pasti selalu nggak ada yang nyaman, pasti selalu tidak enak. Ada hal-hal yang nggak buat bisa kita nyaman. Sama seperti anak-anak, seperti di kelas 6, anak-anak kelas 6, kalian mungkin belajar, banyak ulangan, mungkin keadaannya nggak enak. Tapi kita mau coba bersyukur kepada Tuhan dengan melewati itu semua, akhirnya kita bisa mencapai sasaran kita, yaitu kita bisa lulus dengan nilai yang baik. Terus buat anak-anak yang kelas kecil nih, mungkin lagi sakit. Nah, coba tetap belajar bersyukur sama Tuhan. Untung sakitnya tidak parah. Dan bersyukurnya ada mama papa yang bisa menjaga, yang juga merawat, dan Tuhan tetap memberikan kekuatan buat kalian adik-adik. Nah, kita bersyukur ya, gak hanya itu juga. Kita juga mau bersyukur dengan hasil dari nilai kita, mau itu baik atau jelek, tapi kita mau belajar bersyukur. Nah, belajar bersyukur itu anak-anak gak cuman dalam keadaan hal baik, tapi Miss mau kita belajar bersyukur itu dalam keadaan juga tidak baik. Malah sangat-sangat lebih keren lagi kalau kita mau belajar bersyukur ketika dalam keadaan tidak baik. Ketika misalkan kita lagi sakit, kita bersyukur, Tuhan terima kasih kalau memang aku sedang sakit, Tuhan sembuhkan saya. Kemudian kalau kita mendapatkan nilai yang jelek, tetap bersyukur kepada Tuhan, terima kasih Tuhan buat nilai yang mungkin saya terima, tapi saya akan belajar lagi dengan baik. Apapun keadaanmu, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Nah, ayat firman Tuhan, ayat hafalan firman Tuhan kita hari ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal berarti mau baik atau buruk, tetap mengucap syukurlah dalam Tuhan. Karena apa? Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Baik firman Tuhan hari ini semoga jadi berkat, jadi rema dalam kehidupan kita masing-masing, supaya anak-anak juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa bersyukur. Anak-anak, kebaktian kita sudah selesai. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita akan tutup kebaktian kita ini untuk mengucap terima kasih kepada Tuhan. Kita naikkan lagu pujian Bapa, terima kasih.